Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali lewat YouTube saya, Pendeta Jojo Resmi Lumban Batu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk Minggu tanggal 27 Desember 2020. Minggu tanggal 27 Desember adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Kiranya sukacita Natal masih kita nikmati untuk menyambut satu tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Sebelum saya membaca teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan untuk ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 tertulis dalam kitab Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema daripada teks ini adalah pujian hanya bagi Tuhan. Martin Luther pernah berkata, puji-pujian berguna untuk orang percaya, bukan untuk Tuhan. Itu artinya, puji-pujian bermanfaat untuk kita dalam mengasah kepekaan rohani kita, membantu kita mengungkap isi hati terdalam, menolong kita berbicara kepada Allah dengan kalimat yang tidak terucapkan. Puji-pujian yang kita sampaikan kepada Allah membantu kita mengarahkan hati kepada Tuhan, membantu kita mengasah kepekaan pada karya Allah, dan membantu kita menghayati
apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Tetapi walaupun pujian bermanfaat, berguna untuk kita, namun puji-pujian tidak boleh terarah pada diri kita, tetapi puji-pujian yang kita sampaikan itu harus selalu berpusat dan terarah kepada Allah. Mazmur 148 ini adalah suatu madah dan kemungkinan besar berasal dari periode sesudah pembuangan. Mazmur 148 ini tersusun sebagai berikut. Ayat yang pertama sampai ayat yang keenam adalah ajakan untuk pujilah Tuhan dari sorga. Dan ayat 7 sampai ayat yang ke-14 adalah ajakan pujilah Tuhan dari bumi. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, pujilah Tuhan dari sorga. Bait pertama ini adalah suatu undangan kepada seluruh ciptaan yang ada di atas langit untuk memuji Tuhan dari sorga dan dari langit. Betapa undangan ini disampaikan dengan penuh gairah. Seruan pertama disampaikan kepada para malaikat yang berdiri di samping tahta Tuhan sebagai raja. Mereka adalah bala tentara Tuhan dan pelayan yang selalu siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Undangan berikutnya disampaikan kepada matahari dan bulan, serta segala bintang yang kilau mengilau, dan kepada langit, serta air yang ada di atas langit. Air yang di atas langit ialah air samudra raya atau air awali yang ada di atas cakrawala. Seluruh ciptaan yang di atas langit diundang untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu agung dalam karya-karyanya. Selanjutnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Pujilah Tuhan dari bumi. Setelah menyampaikan undangan kepada seluruh ciptaan di atas langit untuk memuji Tuhan, maka pemazmur berpaling kepada ciptaan di atas bumi atau di bawah langit. Semuanya diundang untuk memuji nama Tuhan dari bumi. Maka yang pertama diundang untuk memuji Tuhan ialah ular-ular naga dan segenap samudra raya. Undangan kepada ular-ular naga atau juga disebut Lewiatan itu terasa mencolok karena sebenarnya kekuatan kekacauan ini telah diremukkan oleh Tuhan pada waktu penciptaan. Tetapi kemungkinan yang dimaksud adalah ikan-ikan besar di laut. Samudra raya ialah air awali yang sekarang kita sebut laut dan juga lautan yang berada di bawah bumi. Karena itu, laut dan segala isinya juga diundang untuk memuji Tuhan. Dan kelompok yang berikutnya yang diundang ialah semua fenomena yang mengagumkan yang turun dari langit. Api di sini ialah petir dan kilat, hujan es atau hujan batu yang membawa malapetaka biasanya didahului oleh badai dan kilat. Pemazmur kemudian juga mengundang gunung dan bukit dan segala jenis pepohonan, pohon aras yang tinggi dan pohon-pohonan yang berbuah. Dan pohon aras yang tinggi dan megah tadi adalah kemuliaan Libanon. Juga binatang-binatang apapun jenisnya diundang untuk memuji Tuhan. Yang terakhir diundang adalah manusia.
Hal ini sesuai dengan teologi penciptaan. Seluruh umat manusia diundang untuk memuji Tuhan. Tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara laki-laki dan perempuan, antara yang tua dan muda. Semuanya adalah ciptaan Tuhan, dan di hadapan Tuhan semuanya mempunyai panggilan dasar yang sama untuk memuji Tuhan. Lebih menarik lagi, daftar ini tidak membedakan antara manusia dan ciptaan-ciptaan yang bukan manusia. Sebagai ciptaan, semua mempunyai panggilan yang sama untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, nada dasar Mazmur ini ialah seruan kepada seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Suatu madah akbar haruslah diberikan kepada Tuhan. Bagaimana cara pujian ini dipanjatkan tidak dikatakan atau tidak dijelaskan di dalam teks ini. Orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin pemazmur bisa mengundang alam yang bisu untuk memuji Tuhan? Pertanyaan ini langsung menyentuh hakikat pujian itu sendiri. Inti pujian terletak dalam pengakuan akan keagungan Tuhan dan akan ketergantungan mutlak segala sesuatu pada penciptanya. Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan akan keagungan Tuhan dan ketergantungan mutlak kepada penciptanya, pengakuan ini harus disuarakan. Tetapi pujian itu sendiri terletak pada hati dan hidup manusia itu. Seluruh ciptaan di luar manusia dan malaikat mengakui Tuhan penciptanya dengan keberadaan, jati diri, dan ketergantungannya yang penuh rahasia dan mempesona. Madah akbar ini lahir dari kesadaran tersebut dan dari iman bahwa segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan adalah ciptaan Tuhan. Minggu tanggal 27 ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Pujian dan syukur orang percaya di akhir tahun ini tidak saja didasarkan pada apa yang sudah diterima setiap orang dari Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah pujian dan syukur itu kita sampaikan kepada Tuhan pada akhir tahun ini adalah karena memang Tuhan adalah Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan kita dan yang telah memelihara kehidupan kita, dan kita memuji Allah atas keberadaannya yang maha kudus, sang pencipta alam semesta. Bagaimanakah kita memuji Tuhan? Kalau di dalam teks tadi ajakan kepada bumi dan juga kepada langit, tidak disebutkan bagaimana cara memuji Tuhan. Dalam khotbah pagi ini memang tidak diberitahukan bagaimana cara memuji Tuhan. Namun yang pasti, memuji Tuhan dapat dilakukan dengan suasana yang indah dan agung. Itu sebabnya, kalau kita lihat sepanjang perjalanan sejarah orang-orang percaya terus berkreasi menggunakan alat-alat musik untuk memuji keagungan dan kemahakuasaan Allah. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, dengan tari-tarian, dengan permainan kecapi,
dari seruling dengan ceracap yang berdentang dan berdenting. Alat-alat musik bisa digunakan untuk membantu setiap orang untuk memuji Allah dalam suasana agung dan mulia. Gerak tari dan lagu yang diiringi oleh musik yang harmonis akan membantu hati dan pikiran kita atau hati dan pikiran setiap manusia ketika memuji Allah. Siapakah yang memuji Allah di dalam teks ini tadi? Dikatakan bahwa segala ciptaan Allah diundang, dipanggil untuk memuji Allah. Inilah kebesaran Allah yang melampaui segala sesuatu jika semua ciptaan Tuhan diundang memuji Allah. Terlebih lagi manusia sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, sebagai yang diberi akal dan pikiran yang tentu bisa berkreasi bagaimana caranya memuji Allah lewat musik, lewat tarian, dan lain sebagainya. Tentu sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, yang diberi akal dan pikiran, tentu sudah selayaknya manusia itu memuji Tuhan dengan seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya berarti memuji Allah dengan hati, dengan pikiran, dengan roh dan perbuatan. Suasana hati manusia pastilah mempunyai aneka ragam pergumulan. Ada hati yang sedih, ada hati yang gembira, ada hati yang kecewa, ada hati yang sedang menanti-nantikan, dan berbagai suasana hati setiap manusia. Suasana hati yang demikian inilah datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, karena kita percaya dalam berbagai suasana, dalam berbagai musim, Tuhan tetap menyertai manusia. Maka untuk mengakhiri tahun 2020, karena minggu ini adalah minggu terakhir, minggu tanggal 27 Desember adalah minggu terakhir di tahun 2020, maka ada beberapa hal yang harus kita ingat melalui khotbah atau teks Mazmur 148 ini. Yang pertama adalah apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, hendaknya itu menjadi pujian kepada Tuhan. Corrie ten Boom, yaitu seorang pembicara, seorang penulis buku yang terkenal. Ia juga seorang korban yang selamat dari kamp konsentrasi Perang Dunia Kedua. Setiap kali ia berkhotbah dan menceritakan tentang bagaimana ia belajar mengampuni orang-orang yang menganiaya dia, sama seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang mendengar khotbahnya akan memuji dia, tetapi ia selalu mengarahkan pujian itu kepada Tuhan. Dan setiap selesai acara, ia akan berdoa secara khusus kepada Tuhan. Ia berlutut menyembah Tuhan dan mempersembahkan semua pujian dari jemaat yang mendengar khotbahnya. Dia sampaikan di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tentu kita bisa meneladani cara hidup Corrie ten Boom yang rendah hati, yang tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah pujian yang kita terima karena karunia-karunia yang kita miliki akan kita persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai pujian dan sebagai persembahan kepada Tuhan yang telah memberi talenta atau karunia-karunia itu kepada kita. Yang kedua, perayaan Natal yang kita ikuti beberapa kali dalam minggu ini kiranya semakin memantapkan, mengokohkan iman kita bahwa Yesus yang kita rayakan itu adalah Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita,
dengan tunduk kepada kekuasaannya sebagai Raja, yang patut kita sembah dan puji, seperti para malaikat, seperti para gembala, seperti para orang-orang Majus yang datang menyembah dan memuji Yesus dan membawa persembahan kepada Yesus yang baru lahir itu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah hidup kita tidak pernah terlepas dari pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan, agar kita memberitakan kemasyurannya. Kita diutus untuk bersaksi tentang nama Yesus sampai ke ujung bumi, agar semua orang mengenalnya sebagai satu-satunya juru selamat. Kita diciptakan untuk kemuliaannya, karena itu pujian kita hanyalah bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu kembali di dalam doa. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang menuntun dan memelihara kehidupan kami, yang telah datang menjadi manusia, berada di tengah-tengah kami untuk menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu, atas semua yang Engkau beri di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada minggu tanggal 27 Desember ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Maka ketika kami bisa memasuki pada minggu ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami memasuki tahun yang baru kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan